Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai conceptualizing culture and national identity. Identitas nasional adalah politik dan setiap saat dibentuk dan dibentuk kembali oleh masyarakat. Wacana dan interaksi dalam masyarakat kita adalah mesin identitas nasional. Di satu sisi, kita tidak dapat berbicara tentang masalah identitas nasional tanpa mengacu pada budaya, karena muncul dari proses wacana sosial yang terus-menerus dan dinamis. Dengan definisi seperti itu, tidak sulit untuk memahami mengapa budaya telah menjadi pilihan terakhir dalam bidang hubungan internasional, dan bidang ini sangat dipengaruhi oleh behaviorism. Kajian karakter bangsa rentan terhadap kritik karena beberapa alasan metodologis, teoritis, dan moral. Secara teoritis, dalam ciri-ciri tertentu, perbedaan individu dalam suatu kelompok etnis selalu lebih besar daripada perbedaan antar suku yang sangat mengganggu. Browning mengatakan bahwa sejarah heroik bangsa akan dipanggil selama masa-masa ini. Bangsa-bangsa dapat memilih tindakan yang lebih sejalan dengan sejarah heroik mereka daripada dengan norma strategi dan pilihan rasional yang lebih tidak memihak. The Interface Culture and Foreign Policy. Terdapat antara studi budaya dan studi kebijakan luar negeri, di mana menjelaskan antarmuka tersebut, maka dibuatlah perbedaan antara keduanya yang dapat diidentifikasikan untuk penelitian kebijakan luar negeri. Hasil yang diambil itu berupa dari kategori penelitian akhir. Selain itu, terdapat kategori lainnya yang bersumber dari potensial wawasan teoritis dan empiris. Shared System of Meaning in Foreign Policy and Foreign Policy Making. Dijelaskan di dalamnya, terdapat definisi budaya politik secara virtual tidak dapat dibedakan dari definisi budaya umum. Kritik postmodern menunjukkan bahwa hal-hal politik dapat didekonstruksi dan terbukti berakar pada sistem makna bersama yang luas. Definisi lain dari budaya adalah cara umum dalam menangani masalah sosial. Berurusan dengan masalah sosial itu adalah studi tentang politik. Politik luar negeri pertama, urusan formal karena kedua, terus politik luar negeri juga menyangkut hubungan dengan kelompok luar. Kemudian, iklan politik. Iklan politik itu adalah sumber dialog budaya yang berkelanjutan di dalam bangsa. Disebutkan juga, Helmut Loos tertarik pada bagaimana politisi memanfaatkan mitos heroik yang dimiliki warga tentang negara mereka untuk memobilisasi dukungan atau mengurangi oposisi terhadap inisiatif kebijakan baru oleh pemerintah. Dijelaskan juga di setiap struktur psikokultural ini berisi berbagai aturan tindakan yang dikodekan dalam bahasa tindakan, terus memicu dirinya sendiri ketika tindakan itu dirasakan. Naskah yang dipersepsi mendefinisikan situasi subjek. Tatanan ilmiah ini juga dapat dikonseptualisasikan sebagai budaya antar bangsa yang dapat dikenali dan diprediksi sebagai budaya nasional. Kemudian, salah satu contoh, Kosten berpendapat bahwa persimpangan jalan yang dihadapi Turki setelah runtuhnya Uni Soviet memungkinkan naiknya wirausahaan ide yang mengartikulasikan visi dunia Turki. Dunia Turki mengacu pada kesatuan budaya di antara orang-orang di seluruh Eurasia yang berbicara bahasa Turki. Ide budaya dengan demikian menjadi titik poros untuk reorientasi kebijakan luar negeri Turki yang cepat di saat perubahan dasar. Selanjutnya ada differences in values and preferences in foreign policy and policy making. Di setiap negara tentunya memiliki budayanya masing-masing. Maka dari itu, kebijakan luar negeri negara tersebut biasanya berdasar dari budaya dari masing-masing negara. Seperti halnya adanya unsur nilai dan moral maupun budaya tradisional yang dipegang teguh oleh sebuah negara berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, bahkan negosiasi dengan negara lain. Seperti contohnya Republik Rakyat Cina ketika bernegosiasi dengan negara lain, Republik Rakyat Cina akan memasukkan dasar moral, nilai, Konghucu ke dalam legitimasi maupun negosiasi internasional. Lalu contoh kasus selanjutnya ialah terjadi pada tahun 1980 yang mana Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan kebijakan luar negeri tentang strategi militer. Kebijakan luar negeri yang dimiliki Amerika yaitu menghindari pertahanan strategis dan sipil demi kehancuran yang dijamin bersama atau MAD. Sedangkan Uni Soviet merangkul pertahanan hingga mengadopsi strategi perang yang bertentangan dengan MAD. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya yang mempengaruhi setiap negara serta sejarah yang mempengaruhi dari pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Selain itu,
Konsep budaya strategis ini juga tidak hanya dikembangkan selama Perang Dingin, namun turut dikembangkan pada masa lalu, masa sekarang, dan nanti masa depan. Lalu contoh kasus selanjutnya ialah yang dimiliki oleh negara Jepang. Welkening menganalisis kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh negara Jepang tentang konseptualisasi budaya sebagai sistem makna dan seperangkat preferensi nilai, di mana dalam kebijakan luar negeri negara Jepang terdapat fokus terhadap isu hujan asam. Isu hujan asam ini dari hasil penelitian oleh Welkening memainkan peranan aktivis lingkungan serta masyarakat publik yang akhirnya memaksa para pemimpin pemerintah Jepang untuk mengambil sikap tegas atas isu hujan asam bahkan secara internasional. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang Fabricated Templates of Action in Foreign Policy and Foreign Policy Making. Jadi pada dasarnya sebuah kebijakan yang ada di dunia itu atau pada sebuah bangsa itu tergantung tentang pemimpinnya atau bagaimana pemimpinnya mempunyai budaya yang dia gelorakan atau yang dia tonjolkan. Mendefinisikan kode operasional melibatkan identifikasi keyakinan inti dari seorang pemimpin atau kelompok serta cara dan gaya yang disukai untuk mengejar tujuan. Jadi kalau kita bandingkan ketika misalnya di zamannya Donald Trump, kita ambil kasus negara Amerika Serikat, zaman Donald Trump dia menggunakan visi untuk memperkuat ekonomi mikronya atau ekonomi yang ada dalam negerinya dia, bagaimana dia bisa memperkuat ekonomi dalam negeri dan untuk melawan para globalis atau orang-orang yang menginginkan free trading di dunia. Berbeda dengan Joe Biden yang sekarang menggalakkan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara karena dia memiliki visi dan misi untuk menonjolkan budaya yang ingin dia tonjolkan adalah bagaimana Amerika Serikat menjadi sebuah bangsa yang bisa mengayomi bangsa lain, itu juga akan terus serta untuk membangun ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Nah, menurut Jakob Fatberger, menegaskan bahwa budaya tertentu dapat mempengaruhi seorang untuk menjadi abstraktif sebagai lawan dari pendarahan asosiatif, dan untuk menguniversalistik sebagai lawan dari alasan partikulalistik kasus. Jadi, pada kasusnya, intinya sebuah bangsa atau sebuah negara, itu tergantung bagaimana pemimpinnya membawa budaya-budaya yang akan dia bangun untuk mengelola negaranya. Pada bab terakhir dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang thoughts on moving ahead atau pikiran untuk bergerak maju. Yang pertama, budaya adalah pendekatan yang berfungsi sebagai saingan intelektual untuk paradigma dominan dalam menjelaskan kekuasaan politik. Yang kedua, dari sudut pandang FIA, tren budaya hanya berguna bagi mereka yang dapat memanfaatkan tugas pemahaman dan proyeksi pilihan kebijakan luar negeri jangka pendek, di mana yang terpenting adalah eksplorasi budaya sebagai instrumen politik. Dan yang ketiga, dalam tulisan Welkening di tahun 1999, beliau berujar bahwa siapa yang menggambar ide-ide yang kemudian ide-ide ini menghasilkan aspek-aspek yang dapat digunakan dalam analisis budaya, dan di akhir menghasilkan penyebab peristiwa itu dapat ditemukan. Dan yang keempat, pilihan ide budaya untuk mempromosikan agenda memerlukan izin dan batasan. Pandangan budaya ini berpendapat untuk kemudian dapat dilihat dari kacamata tertentu dalam 5 aspek lingkup analitis. Yang pertama, analisis komparatif, yang kedua analisis subnasional, yang ketiga analisis wacana, yang keempat analisis horizon, dan yang kelima analisis interaksi. Contoh kasus dalam bab ini ialah pemerintah Amerika Serikat mengarahkan peningkatan investasi di Irlandia mengikuti AIA adalah dorongan penting untuk posisi Hume dari penyelesaian negosiasi dan waktunya tergolong sangat baik. Dorongan komunitas Eropa ini terhadap suara ini juga membantu Hume untuk membujuk minoritas Katolik bahwa jika abstain dari tindakan seperti kekerasan. Yang ketiga, berpengaruh akhirnya akan menekan Inggris untuk pergi. Sekian.